Episode ke-16, Maya kena batunya. Mira terjengkang, jatuh dari duduknya. Ternyata Maya telah menarik rambut gadis itu. Belum sempat dia berdiri, Maya sudah naik ke atas perut Mira. Muka Mira dicakar oleh Maya. Tak tinggal diam, Mira melawan dengan menarik rambut Maya hingga mendongak. Mereka saling bergumul, tak ada yang mau mengalah satu dengan yang lain. Polisi yang melihat juga bingung, mereka layaknya banteng yang sedang beradu. Sampai akhirnya dua orang polisi berusaha menarik Maya. Baru saja mereka bisa dilerai, Mira kembali menendang perut Maya. Sampai wanita dan dua orang polisi mundur beberapa langkah akibat kuatnya tendangan Mira. Maya jatuh tersungkur, berguling memegang perutnya. Darah segar mengalir dari sela pahanya. Semua yang melihat kaget. Bu Marni menutup mulut. Pun begitu dengan Mira. Dia tak menduga kalau tendangannya bisa berefek sekeras itu. Aduh, perutku. Mas, baik kita, Mas, teriak Maya histeris. Danu menghambur memeluk Maya, meminta tolong kepada Pak Polisi untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Polisi tersebut menyetujui. Sebelum Danu pergi, dia berbalik memegang tangan Mira dan berkata, "Kalau ada apa-apa dengan anakku, kakak gak akan segan-segan memberimu pembalasan." Wajah Mira memucat. Belum sempat dia menjawab, Danu sudah pergi membawa Maya ke rumah sakit. Bu Marni yang menyadari kejadian itu segera memeluk anaknya. Mira menangis di pelukan ibunya. "Bu, Mira nggak tahu," ucap Mira. Matanya memerah akibat menangis. "Iya, sudah, kamu tenang saja. Nanti ibu yang urus. Kita sekarang pulang." Bu Marni menenangkan anaknya. Bu Marni melepaskan pelukannya dari Mira, lalu menghampiri Pak Rizal yang sedari tadi hanya diam melihat rentetan kejadian. "Pak, saya masih mau minta tolong masalah yang tadi. Tolong dibereskan," pinta Bu Marni. "Iya Bu, kalau korban menuntut kita ada alasan. Kalau Mbak Mira hanya membela diri, banyak polisi yang bisa jadi saksi," ucap Pak Rizal. "Syukurlah kalau begitu. Saya bawa anak saya pulang dulu," pamit Bu Marni. "Silahkan Bu, saya masih di sini untuk lengkapi berkas penangguhan tahanan Pak Danu," jawab Pak Rizal. Bu Marni lalu memeluk pundak Mira, mengajaknya keluar dari ruangan itu dan langsung pulang. Terlihat anak bungsunya sangat syok. "Sudah, jangan nangis, semua sudah terjadi," ucap Bu Marni. "Tapi bagaimana kalau benar dia hamil, Bu?" bantah Mira. "Kamu kan tidak tahu, lagian bisa jadi itu karma untuknya." "Sudah, Ibu tidak suka kamu seperti ini," ucap Bu Marni dengan tegas. Mira menghapus air matanya. Dia tak lagi berani membantah apa yang dikatakan oleh ibunya. Sepanjang jalan mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Danu memegang erat tangan Maya. Dia memberi dukungan kepada selingkuhannya itu lewat sentuhan di tangannya, sedangkan Maya masih saja menangis menahan sakit di perutnya. Hanya butuh waktu 15 menit, mobil yang mengantar mereka telah sampai di rumah sakit terdekat. Mereka disambut oleh beberapa orang perawat yang telah bersiap dengan berangkar di depan pintu masuk ruang IGD. Maya diangkat oleh Danu menuruni mobil, lalu dinaikkan ke arah berangkar dan segera didorong masuk ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. 1 jam berlalu, seorang dokter keluar menemui Danu. "Keluarga Bu Maya?" tanya dokter tersebut. "Iya dok," jawab Danu. "Alhamdulillah, Bu Maya sudah melewati masa kritisnya. Tapi kami minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Semoga Bapak bisa bersabar," dokter tersebut berkata sambil menundukkan kepala. Tanda merasa bersalah. Dia lalu pamit melanjutkan tugasnya. Danu mengusap wajahnya. Tak tahu harus bagaimana. Tidak mungkin dia menuntut Mira. Pasti ibunya akan membela adiknya itu. Maya keluar dari IGD, didorong menuju ruang perawatan. Danu mengikuti dari belakang. Setelah dipindahkan, perawat permisi keluar. Mereka disuruh memanggil perawat jika butuh sesuatu. Danu dengan setia menunggui Maya yang masih tertidur akibat anestesi. Dia mengusap lembut wajah cantik wanitanya itu. Melihat Maya seperti itu, hatinya amat terluka, apalagi jika mengingat
kalau dia baru saja kehilangan calon anak yang selama ini dia nanti-nantikan. 2 jam menunggu, akhirnya Maya bangun juga. Saat melihat Danu di sampingnya sedang tertidur, Maya mengusap lembut rambut pacarnya itu. Saat ingin duduk, perutnya terasa sakit. Aduh, ringis Maya. Mendengar suara Maya, Danu terbangun. Dia tersenyum melihat permata hatinya tersenyum kepadanya. Mas, tidur aja kalau masih ngantuk, suruh Maya. Tidak mungkin. Mas tidur kalau pujaan hatiku sudah siuman, gombal Danu. Maya tersipu. Dia kembali mencoba untuk bangkit dari tidurnya. Tapi lagi-lagi dia merasakan sakit di perutnya. Sakitnya seperti teriris-iris, namun tetap saja dia usahakan untuk duduk. Mas, kok perutku sakit? Tanya Maya. Itu, kamu yang sabar ya, kamu keguguran, ucap Danu. Dia beranjak duduk di tempat tidur dan memeluk Maya yang bergeming mendengar kata-katanya. Mas, anak kita, ucap Maya. Tangisnya seketika pecah. Danu mengusap lembut kepala wanitanya. Hatinya hancur. Mas, aku tidak mau tahu. Kamu harus memberi pelajaran pada adikmu, rengek Maya. Danu mengangguk. Dia tak bisa membiarkan Mira lepas tangan. Dia harus bertanggung jawab karena telah membuat Maya keguguran. Iya sayang, nanti kalau aku pulang, ku beri pelajaran pada Mira. Sekarang kamu istirahat, aku temani. Danu membaringkan kembali Maya seperti posisi semula. Dia juga naik di tempat tidur lalu memeluk Maya supaya dia tertidur. Danu berpikir apa yang akan dia lakukan kepada Mira. Sebaiknya diam-diam saja dulu. Nanti kalau Maya sudah mending dan sudah bisa ditinggal, baru dia akan pulang untuk memberi pelajaran kepada adiknya yang tak punya etika. Maya tersenyum dalam pelukan Danu. Dia merasa menjadi perempuan paling bahagia. Awalnya dia memang mau menggugurkan kandungannya. Sayang karena keburu digrebek, jadi dia belum pergi ke tempat aborsi. Beruntung Mira menendang perutnya. Walau dia merasakan sakit, tapi dipastikan Danu tak akan bisa berpaling lagi dari dirinya. Karena dia punya senjata, yaitu rasa bersalah Danu. Keesokan harinya, dokter yang sedang visitasi mengatakan kalau Maya sudah bisa pulang. Tak perlu dirawat lagi karena kondisinya yang sudah membaik, tak ada pendarahan. Mas, aku tidak mau pulang ke rumah, malu sama tetangga, rengek Maya. Danu terdiam, dia berpikir sejenak. Bagaimana kalau kamu aku antar ke rumah orang tuamu dulu? Rumah yang lama kita jual dan nanti uangnya kita beli rumah di tempat yang baru. Bagaimana? Tanya Danu. Boleh, tapi Mas kasih aku 1 ATM untuk pegangan selama di Mama. Terus nanti aku yang jual rumahnya, tawar Maya. Bisa asal kamu bahagia, jawab Danu. Danu menyelesaikan administrasi, lalu mengantar Maya pulang ke rumah orang tuanya. Setelah berbasa-basi dengan ayah dan mama Maya, dia langsung pamit undur diri. Sayang, Mas pulang dulu, mau ngasih pelajaran sama Mira. Kamu istirahat, jangan banyak gerak, pamit Danu. Iya Mas, kamu hati-hati, kalau sudah sampai kabari aku, jawab Maya. Menggunakan taksi online, Danu meninggalkan kediaman orang tua Maya dan kembali ke rumahnya. Selama beberapa hari dia tak pulang, tak ada yang berbeda di rumahnya. Hanya saja waktu dia baru turun dari taksi yang membawanya, pandangan tetangga yang kebetulan berada di luar rumah terlihat prihatin. Apa mereka tahu kalau aku baru keluar dari penjara? Pikir Danu. Dia semakin geram dengan penuh emosi, dia masuk ke dalam rumah. Tak ada siapa-siapa, biasanya ada Airin yang sedang duduk membaca di ruang tamu. Ah, apa kabar istrinya itu? Batin Danu. Sebaiknya dia memberi pelajaran dulu istrinya yang telah berani melaporkannya ke polisi. Berarti dia sudah sehat. Danu melangkah ke kamar. Dia membuka pintu. Terlihat kamar gelap gulita. Dia menyalakan lampu. Tak ada siapapun. Tempat tidur pun terlihat rapi dari debu yang menutupi gagang pintu. Sepertinya sudah beberapa hari tempat itu tak ditempati. Mungkin di kamar Mira, batin Danu. Dia menutup pintu kamar, kembali melangkah menuju kamar Mira. Belum sampai di tempat yang ingin dia tuju, Bu Marni keluar dari dapur. Mereka saling bertatap muka. Bu Marni tersenyum lalu berkata, akhirnya kamu pulang juga. Ucapnya terdengar mengejek oleh Danu. Terlihat Mira juga baru keluar dari dapur. Gadis itu bersembunyi di belakang ibunya.
Dia takut kepada Danu. "Mira, sini kamu," panggil Danu. Tak digubris oleh Mira. "Kakak bilang sini, kalau tidak..." Danu sengaja menjeda kata-katanya. "Kalau tidak kenapa?" tanya Bu Marni. "Aku akan laporkan Mira," ucap Danu. Emosinya semakin memuncak. Dia merasa ibu dan adiknya sedang mengejeknya. "Kenapa pulang? Harusnya kamu ke kantor polisi," jawab Bu Marni dingin. "Bu, ini urusan saya sama Mira. Ibu tidak usah ikut campur," protes Danu. "Kamu lupa atau pura-pura lupa? Mira ini anak saya, jadi kalau kamu mau berurusan sama Mira berarti kamu berurusan sama saya," ucap Bu Marni. Dia pun sudah terpancing emosi. Danu terdiam. Dia melangkah mendekati ibunya, lalu menarik Mira. "Kak, sakit, lepasin." Mira berontak. Tangan Danu semakin erat memegang pergelangan tangannya. "Danu, lepasin adik kamu," teriak Bu Marni. "Tidak Bu, dia harus bertanggung jawab karena telah membunuh calon anakku," teriak Danu kalap. "Oke, kalau itu mau kamu, ibu juga akan laporkan kamu atas kasus penganiayaan sampai meninggal dunia," seru Bu Marni dengan tangan terlipat di depan dada. Danu menatap wajah ibunya, lalu bertanya, "Maksud ibu apa?"